Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali membahas tentang EasyCash ya teman-teman. Video kali ini aku bakal tunjukin gimana sih cara kita berinvestasi di EasyCash. Sebelumnya kita buka aplikasinya dulu ya teman-teman. Nah jadi di video sebelum ini aku udah sempat tunjukin mengenai portofolioku kan teman-teman. Dan kemarin aku juga sempat bahas bahwa kalau misalnya pinjamannya ada yang jatuh tempo di hari ini. Sehingga kalau misalnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, teman-teman coba nonton video sebelumnya dulu. Baru teman-teman mampir lagi ke sini nonton video yang ini ya teman-teman. Karena ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kan teman-teman lihat kalau misalnya aku punya aset yang angkanya beda kan ya teman-teman. Angkanya 170. Kemarin di angka 175 juta sekian ya teman-teman kalau nggak salah. Dan teman-teman bisa lihat di video kemarin yesterday return-nya itu 0. Aku udah jelasin kan kalau misalnya di platform EasyCash yang satu ini kita nggak bakal dikasih tahu, kita nggak bakal dikasih lihat return harian kita. Namun yesterday return-nya ini akan dihitung jika ada pendanaan yang udah jatuh tempo. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di video sebelumnya kan yesterday return-nya 0 nih. Di video kali ini, aku udah mendapatkan yesterday return 2,5 juta. Kenapa bisa gitu teman-teman? Karena kebetulan hari ini ada pinjamanku yang jatuh tempo dari pendanaanku sebanyak 21 juta teman-teman. Kamu bisa lihat ke bagian lending asset, lalu pas ini kan ada yang payback time-nya tanggal 16 di bulan 12 ya teman-teman, 16 Desember. Nah hari ini 16 Desember, jadi ini udah jatuh tempo. Pinjamannya ada 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. Kalau di total berarti 22 ya teman-teman, 22 juta. Dan return yang aku dapat 634 dikali 4 ya teman-teman. Jadi ntar 2,5 juta. Nah makanya di sini yesterday returnnya jadi 2,5 juta. Dan asetku di sini udah nambah 2,5 juta teman-teman. Kemarin kan 175 sekian. Sekarang udah jadi 178 juta. Dan kalau misalnya kita udah dapat pendanaan ya, karena kemarin aku pilih auto redeem, maka uangnya di redeem dan masuk ke balance kita. Nah tapi kalau misalnya di balance ini bukan berarti di bank ya teman-teman. Ini balance ini artinya di platform P2P lendingnya. Yang artinya kalau misalnya kamu mau tarik ke bank, kamu harus proses lagi, kamu harus klik di sini, kamu harus pencet withdraw. Kalau misalnya kamu mau narik, itu biasanya butuh waktu 3 sampai 5 hari ya teman-teman. Cuman biasanya menurut pengalamanku sih selama ini 3 hari baru dananya masuk. Kalau misalnya top up, ini kalau misalnya kamu pengen masukin dana tambahan. Nah, jadi kan di video sebelumnya kamu udah tahu kan berapa banyak returnnya aku dapat, dan di video kali ini kamu udah tahu berapa return yang udah direalisasikan ya teman-teman, karena pinjaman yang udah jatuh tempo ini. Nah, uang ini merupakan passive income ya teman-teman, bisa dibilang passive income karena kita nggak kerja, tapi di awal kita hanya meletakkan uang dan uang kita menghasilkan uang lagi teman-teman. Nah sekarang aku pengen nunjukin gimana sih cara kita berinvestasinya. Ini kan aku punya dana 25,9 juta nih. Aslinya harusnya 25 juta sekian ya teman-teman, tapi karena ada bonus referral jadi 25,9. Kalau kita pengen mendanai, itu kita pencet ke lending asset sini ya teman-teman. Kalau misalnya kamu lihat kan kemarin di sini total pendanaanku 170 juta sekian. Sedangkan sekarang angkanya di 150-an juta. Kenapa? Karena 25 jutanya ini masih belum aku masukin teman-teman. Jadi yang di angka yang di atas ini adalah dana yang sedang kita pinjamkan. Dana yang sedang kita pinjamkan ke orang lain dan sedang menunggu bunganya teman-teman. Sedang nunggu jatuh tempo. Dan expected return ini adalah return yang akan kita dapatkan kalau misalnya semua pendanaan kita udah jatuh tempo ya teman-teman. Nah jadi di sini total expected returnnya 27 juta sekian. Kalau kemarin kan 30 juta sekian kalau nggak salah, karena dananya masih 175 juta. Cuma karena 25 jutanya udah dapat kita, makanya sekarang udah tinggal 150 juta dan expected returnnya udah turun ya teman-teman. Nah sekarang aku pengen melakukan pendanaan lagi. Kalau mau melakukan pendanaan kemana? Kamu pencet home ke bagian yang kiri. Nah ini semua adalah pendanaan yang bisa kita lakukan teman-teman. Jadi ada 18% periode 7 hari, 30 hari, 60 hari. Semakin lama kita mendanai, maka return yang kita dapat akan semakin tinggi teman-teman. Dan kalau kamu lihat nih di bagian atas ini ada yang memiliki kuota ya. Jadi kuota ini kalau misalnya penuh, jadi kita udah nggak bisa melakukan pendanaan teman-teman. Karena dari pihak EasyCash juga pasti membatasi berapa banyak dana yang bisa masuk. Kalau misalnya seperti di bawah ini nggak ada kuota, ini artinya harusnya kita masih bisa mendanai teman-teman. Nah kenapa bunganya beda-beda? Jadi ini tergantung dengan berapa lama kita mendanai teman-teman. Biasanya semakin lama kita mendanai, maka bunganya akan semakin tinggi. Semakin pendek kita mendanai, bunganya akan semakin rendah juga. Dan bunga yang kita lihat di sini, kita lihat 18%, ini bukannya dalam 7 hari kita bakal dapat 18% ya teman-teman, tapi 18% adalah bunga tahunan. Jadi kalau kamu misalnya pengen ngitung dalam 7 hari dapatnya berapa persen, itu kamu caranya adalah 7 dibagi 365 kali 18% teman-teman. Jadi selama 7 hari itu bunga yang bakal kamu dapat, bukannya 18%, tapi 7 per 365 kali 18. Begitu juga dengan yang bawah. Kalau misalnya kamu danain 6 bulan nih, 180 hari, ya berarti 180 per 365, istilahnya kayak setengah lah ya kan, tengah kali 17%, yaitu 8,5%. Jadi kamu dalam 6 bulan, kamu bakal dapat sekitar 8,5%. Ini bukan persentase yang kita dapat dalam 180 hari, tapi 17% ini adalah angka annualnya. Mau angka yang ditunjukin di sini adalah angka tahunan ya teman-teman.
Nah, kalau misalnya menurut aku pribadi lebih bagus yang mana? Kalau aku bilang lebih bagus sama kalau kamu menggunakan yang pendanaan jangka panjang ya teman-teman. Dengan kamu melakukan yang pendanaan jangka panjang ini, otomatis kan kamu sifatnya pasif, terus bunganya juga bisa lebih tinggi ya teman-teman. Tapi itu semua kembali ke kamunya lagi, karena itu bisa aja disesuaikan dengan kebutuhan keuangan kamu, dengan tujuan keuangan kamu. Misalnya kamu nih punya rencana 6 bulan lagi kamu pengen jalan-jalan kemana dengan uang yang sekarang, nah kamu bisa nih pakai aja yang periode 180 hari. Jadi 6 bulan lagi pas kamu pengen jalan-jalan, dananya udah siap deh teman-teman. Nah itu enaknya kita investasi di platform P2P lending konsumtif yang satu ini ya teman-teman, Easy Cash. Nah gimana caranya? Nah sekarang aku bakal tunjukin gimana cara melakukan pendanaannya teman-teman. Jadi kan aku pengen masukin nih yang periode 1 tahun 360 hari. Nah kamu bisa baca-baca di sini. Nah di sini kupon adalah, kalau misalnya kamu punya kupon, kamu bisa manfaatin bonusnya. Bisa aja kamu dapat berapa persen tambahan, atau dapat kupon 100.000 rupiah, kupon 500.000 rupiah. Itu tergantung teman-teman. Kalau misalnya kamu lagi ada kupon, kamu manfaatin aja kuponnya. Nah, di sini kan balance kita saat ini 25 juta sekian ya, teman-teman. Nih kita ambil contoh perhitungannya ya, teman-teman. Ini kan kita contoh nih, kita masukin semua dana kita. 25.918.307. Bunga yang bakal kita dapat adalah 4,857 ya, teman-teman. Coba kita pakai kalkulator ya, teman-teman. Apakah benar hitungannya? 25.918 kali 307 kali 19%, angkanya beda. Oh, karena ini teman-teman, karena kan ini masih harus dikali 360 per 365 ya teman-teman, kali 360 per 365, karena di sini pendanaannya bukanlah 365 hari tapi 360 hari, makanya harus dikali 360 bagi 365 lagi, angkanya 4857. Tuh kan teman-teman bisa lihat angkanya sama kan teman-teman, 4857019. 4857019. Nah, gitu juga kalau misalnya kamu mau mendanai yang ini. Ini contoh yang tadi aku bilang ya, 7 hari nih. Kalau kamu mau melakukan pendanaan yang 7 hari, contoh ya kamu masukin 25.918.307. Masukin semua dana ya. 25.918.307. Nah, kita kan ambilnya 7 hari ya, teman-teman. Jadi kita harus kali 7 per 365 dikali 18%. 18%. Bunga yang bakal kita dapat ada di angka 89.471 rupiah. Apakah benar? Tuh, teman-teman. 89.471 rupiah. Jadi teman-teman udah ngerti ya cara ngitungnya. Jadi 18% ini bukanlah 18% dalam 7 hari, tapi 18% kalau udah disetahunkan, teman-teman. Kalau kamu pengen hitung 7 hari dapatnya berapa, ya kamu 18% dikali angka pendanaan kamu, dikali 7 dibagi 365, karena 7 per 365 hari. 7 hari per 365 hari. Maka hasilnya sama, jadinya 89.471, 89.471 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sampai sini pasti udah ngerti ya cara perhitungannya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau apa, kamu bisa tulis di kolom komentar, nanti aku bantu-bantu jawab kalau misalnya aku tahu jawabannya. Nah, jadi sekarang aku mau masukin uangnya teman-teman. Aku bakal masukin ke yang 1 tahun ini aja. Aku bakal masukin angkanya, aku bakal nyisain 15 juta deh ya. Jadi aku masukin 10.918.307. Nih, jadi bunga yang kita dapat bakal di angka segitu ya teman-teman, 2 jutaan sekian. Nah, ini trik yang aku bakal kasih tahu, ini trik yang lumayan bermanfaat di Easy Cash teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu udah siap nih, kamu masukin kupon apa segala, terus transfer outnya nanti ini bisa disetting ulang sih. Jadi kalau misalnya kamu ngeset auto allocate atau apapun, nggak apa-apa, nanti bisa kamu setting ulang lagi. Nah, ini trik yang bakal aku tunjukin, yaitu saat kamu memilih kamu mau mendanai kasih siapa teman-teman, kamu bisa cek nih nama-nama orang yang pengen kamu danain. Jadi biasanya triknya adalah kamu reload dulu beberapa kali. Nah, dengan kamu mereload berapa kali, kamu udah punya banyak pilihan di sini kan teman-teman. Trik yang aku gunakan adalah dengan cara, kalau kamu pengen mendanai, kamu danain dengan orang yang memiliki kredit yang tinggi teman-teman, kredit score. Di sini kamu bisa lihat ada kredit score ya teman-teman. Jadi saat kamu pengen melakukan pendanaan, aku sarankan kamu untuk memberikan pendanaan kepada orang yang memiliki kredit score bagus, atau artinya mereka memiliki track record membayar yang bagus teman-teman. Nah, disitulah biasanya aku kasih checklist ya teman-teman. Kalau misalnya ini ada yang kredit score-nya bagus, kalau misalnya kredit score-nya kurang, biasa aku nggak kasih. Kredit score-nya bagus, aku kasih teman-teman. Nah, gitu aja teman-teman. Terus tinggal kita lanjutin aja deh. Kalau misalnya yang biasa kredit score rendah, aku nggak memberikan pinjaman ya teman-teman. Jadi aku memberikan pinjaman kepada orang yang memiliki kredit score tinggi. Dan untuk diversifikasinya itu perlu seluas apa? Menurutku ya lebih bagus seluas mungkin teman-teman. Jadi semakin banyak dana kamu diversifikasikan, maka resikonya bakal semakin kecil. Jadi pada saat kamu reload itu, kamu boleh reload berapapun terserah ya teman-teman. Semakin kamu banyak reloadnya, maka kamu akan menemukan lebih banyak calon orang yang akan kamu danai teman-teman. Nah, aku pribadi kan ada banyak nih pilihannya. Aku pilih-pilih aja terus dengan orang yang
memiliki kredit skor yang tinggi, dengan kita melakukan diversifikasi seperti ini, maka resikonya bakal semakin minim ya teman-teman. Dan juga tadi kan kamu udah lihat danaku ada 25 juta. Kenapa nggak langsung semuanya aku taruh di sini teman-teman? Nah itu aku pisah lagi supaya 15 juta, 10 juta. Jadi dengan begitu aku bisa mendanai ke lebih banyak orang lagi dan resikonya bakal semakin minim lagi ya teman-teman. Jadi triknya di situ. Nah aku terus milih aja orang yang memiliki kredit skor tinggi. Cuma kalau misalnya kamu nggak mau repot seperti ini, sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kamu nggak milih teman-teman. Selama aku meminjamkan atau ngelend jadi lender di Easy Cash ini, selama ini aku belum pernah nggak balik modal sih teman-teman. Jadi selama ini selalu balik modal. Jadi kalau misalnya teman-teman emang pengen langsung auto aja ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Ini karena aku lebih pengen untuk meminimalisir resiko aja teman-teman. Karena seperti yang teman-teman udah ketahui, kalau aku memiliki profil resiko yang rendah. Dimana aku tipe orang yang lebih suka walaupun dananya nggak tumbuh gede sekalipun, tapi aku tetap bisa mendapatkan keamanan danaku teman-teman. Inti utamanya adalah yang aku pentingkan, yang aku prioritaskan adalah keamanan danaku ya teman-teman. Jadi aku adalah tipe seorang investor yang defensif. Kalau misalnya gini gimana? Udah beres kan? Udah beres, kamu udah checklist mana yang udah kamu pengen danain dan mana yang enggak. Nah kamu tinggal pencet confirm deh. Setelah kamu pencet confirm, dia bakal tulis lending success, fixed term amount. Nih sekarang angka kamu udah naik kan? Tadi 150 juta sekian, sekarang udah jadi segini deh. Karena kamu udah mendanai 10 juta teman-teman. Dengan begini pun maka bunganya akan mulai dihitung deh. Nah kalau kamu lihat, karena di sini kita kembali ke aset, sekarang balanceku udah sisa 15 juta ya teman-teman. Tadi kan masih 25 juta sekian. Sekarang udah aku pakai sebagian. Akhirnya sekarang udah tinggal tersisa 15 juta deh. Dan kalau misalnya kita klik di sini, landing asetnya udah bertambah deh. Tadi 150 juta, sekarang udah 160 juta. Kalau misalnya aku masukin lagi balance-nya ke sini, bakal jadi kembali ke 178 juta deh, sesuai dengan total aset kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara mendanai di Easy Cash. Aku udah nunjukin gimana cara mendanainya, gimana cara minimalisir resikonya, gimana juga cara menghitung bunganya. Kalau misalnya kamu mau taruh berapa persen di instrumen ini tergantung kamu teman-teman. Ini kembali ke kamunya. Profil resiko kamu segimana? Apakah kamu seorang yang tahan terhadap resiko atau kamu tipe orang yang gak mau banyak-banyak ambil resiko? Namun saranku yang pasti adalah kalau kamu pengen berinvestasi di Easy Cash ini, yang pastikan kamu jangan menggunakan semua dana kamu taruh di satu instrumen ini ya teman-teman. Karena teman-teman kan udah tahu nih kalau misalnya instrumen satu ini adalah instrumen yang tinggi resiko. Kalau misalnya kamu taruh semua dana kamu di sini, resiko yang semulanya tinggi makin tinggi lagi teman-teman. Jadi sekalinya ini instrumen gagal, kamu bisa kehilangan semua uang kamu teman-teman. Nah makanya itu jangan kamu lakukan ya. Boleh juga nih kalau misalnya kamu kayak aku, kan tadi aku udah dapat bunga sekian kan, terus uangku udah balik sebagian. Bisa aja mungkin kamu berpikir, wah kayaknya investasiku di Easy Cash udah terlalu banyak nih, mungkin aku boleh pindahkan dana ini ke sebagian instrumen lain. Nah itu boleh juga. Kayak gini kan, aku tadi udah danain di Easy Cash, dananya udah kebanyakan nih di Easy Cash, terus aku mau pindahin ke Bibit. Nah gak apa-apa juga. Udah deh, aku tinggal masukin 15 jutanya ini, aku tarik keluar, terus aku pindahin ke instrumen lain yang lebih aman, yaitu Bibit. Seperti yang kita ketahui, yang namanya Bibit pasti ini kan adalah reksadana ya teman-teman, dimana resikonya jauh lebih rendah ketimbang kita investasi di Easy Cash. Karena Easy Cash nature-nya beda. Easy Cash adalah P2P lending konsumtif, dan Bibit ini adalah reksadana. Nah jadi boleh juga aku tarik 15 jutaku, lalu aku investasikan di sini deh. Kalau misalnya aku pengen lebih aman, atau kalau aku pengen lebih ambil resiko, aku masukin lagi 15 jutanya ke instrumen yang ini. Nah jadi itu semua kembali ke pilihan kamu masing-masing, tergantung dengan profil resiko kamu ya teman-teman. Yang pasti kamu harus berinvestasi di mana kamu bisa tidur dengan nyenyak teman-teman. Kalau misalnya kamu tidurnya udah nggak tenang, itu berarti kamu udah melewati profil resiko kamu ya teman-teman. Oh iya, aku perlu ingetin lagi kalau misalnya kamu mau narik dana di sini, ini butuh 3-5 hari ya teman-teman. Kalau misalnya kamu narik dana di sini, nih kamu bisa baca di bawah, according to processing time for money transfer, please allow 3 business day. Terus dibilang juga kamu cuma boleh narik 5 kali dalam sehari. Nah jadi teman-teman harus ingat kalau misalnya kamu mau narik di sini, kamu butuh 3 hari. Saranku juga kalau misalnya bisa, akan lebih baik kalau kamu investasi buat jangka panjang. Kalau misalnya kamu terlalu sering masuk keluar teman-teman, itu juga kurang baik karena jadinya investasi kamu nanti nggak efektif ya teman-teman. Misalnya kita tarik di sini kan 3 hari baru keluar dananya, terus kamu baru masukin ke Bibit lagi, butuh waktu 3 hari lagi, kamu udah hilang lebih dari seminggu. Padahal kalau misalnya kamu stay di satu instrumen aja, itu mungkin kamu dapat bunga selama 1 minggu itu ya kan teman-teman. Uang kamu udah bertumbuh. Itulah kenapa aku saranin ya kamu nggak perlu sering pindah-pindah sih, kecuali kamu benar-benar pengen misahin resikonya ya, perlu minimalisir resiko karena kamu udah terlalu banyak invest di sini, baru kamu tarik nggak apa-apa. Nah kamu juga lihat di sebelah kanan atas total returnnya udah nambah kan. Kemarin kan nggak di angka segini ya teman-teman, kemarin sekitar di angka 15 jutaan kalau nggak salah, sekarang udah jadi 18 juta karena kita baru dapat 2,5 juta ya teman-teman.
teman-teman. Yang terakhir adalah aku mau disclaimer sekali lagi bahwa investasi di EasyCash ini nggak bersifat syariah ya. Jadi kalau misalnya kamu adalah seorang yang punya preferensi buat investasi di produk keuangan yang sifatnya syariah, kamu jangan invest di sini ya teman-teman. Kamu boleh cari produk keuangan lain, ada P2P lending lain yang juga syariah, atau kamu boleh cari di Bibit seperti yang udah aku ajarin di video sebelumnya. Kamu bisa ke Bibit, ke setting, lalu cari di settingnya itu ada tombol syariah ya teman-teman. Nah, jadi aku udah jelasin cukup banyak. Sekian video pada kali ini. Bagi teman-teman yang mau support channel ini, kamu bisa menggunakan kode referralku yang ada di sini, teman-teman. Jadi kode referralku adalah ini. Teman-teman bisa pakai kode referral ini. Dan ini juga uang yang udah aku dapatkan dari referral ya, teman-teman. Jadi aku mau berterima kasih banyak nih sama teman-teman semua yang udah pakai kode referralku selama ini. Ada 11, sehingga aku bisa mendapatkan bonus ya, teman-teman. Nanti bonus ini akan aku pakai untuk beli equipment supaya aku bisa meningkatkan kualitas video di channel ini ya, teman-teman. Supaya channel ini bisa membantu lebih banyak orang lagi, dan channel ini bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia nih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka bisa like, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.